Kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi minggu lalu kita sudah bikin karakter, tapi ini kita ulangi aja. Untuk karakternya sederhana dulu, terus nanti kita coba membuat animasi ya, sederhana saja. Jadi silakan teman-teman nanti buka untuk blendernya, terus pilih general gitu ya. Nah di sini otomatis akan dibuatkan satu objek. Lalu ini kita coba jadikan karakter ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke ya, jadi ketika teman-teman membuat karakter itu usahakan posisinya itu menggunakan yang lurus ya, bisa dari atas, bisa dari depan. Tapi kalau melakukan rigging berarti harus dari depan. Caranya bagaimana? Seperti kemarin kita akan membuat namanya armatur ya, atau tulang seperti ini. Silakan ditambahkan ke dalam objek. Nah seperti ini ya. Lalu karena ini tidak kelihatan, harus kita jadikan X-ray-nya dinyalakan. Nih, namanya toggle X-ray. Nah kelihatan begini. Selanjutnya ini bisa kita naikin. Ya, gini. Lalu untuk menambahkan tulangnya bisa menggunakan namanya extrude ya. Posisinya harus ada di edit mode. Ini kita klik bawahnya, kita extrude ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba menggunakan dua tulang ini aja biar sederhana ya. Selanjutnya kita coba ngelihat bahwa objek ini sudah ada di tengah-tengah sehingga sudah tepat ya. Hanya sekarang tinggal kita membuat penulangannya ya, biar kelihatan agak bagus. Ini kita naikkan dikit, kita panjangin dikit ya. Kita pilih face. Ya seperti ini. Objeknya sudah di tengah-tengah dan ini juga udah gede. Lalu langkah selanjutnya adalah menggabungkan objek ini dengan tulangnya ya. Yang pertama harus pada posisi objek mode. Terus selanjutnya dipilih objeknya dulu ya, baru dipilih tulangnya dengan cara tekan shift. Nah seperti ini ya. Lalu di sini ada namanya objek parent. Nah, di sini terus pilih yang with envelope weights. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengetes bahwa dia ini udah gatuk apa belum atau sudah gabung apa belum, kita coba menggerakkan bone-nya atau tulangnya dengan cara posisi push mode. Seperti ini. Kita coba ini, kita gerakkan. Nah, kalau masih begini berarti ini belum gabung antara objek ini dengan tulangnya, sehingga coba kita gabungkan lagi. Ini ya.
Nah, ini udah seperti ini, berarti sudah jadi satu kesatuan ya. Sehingga nanti ketika objek ini kita gerakkan, maka objeknya juga ikut melengkung seperti ini ya. Jadi caranya tadi di 2 kali ya. Kalau tadi di parent belum gatuk atau belum combine, nanti silakan teman-teman ulangi lagi dengan milih objek modenya atau pilih objeknya, terus kita pilih boundnya, baru kita lakukan seperti itu, Ctrl P ya, nanti seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, oke, dari dasar ini paham teman-teman ya. Oke, sekarang untuk menggerakkan objek atau membuat animasi ini masih kurang lengkap ya, jadi harus ada tambahin kaki mungkin kali ya. Nah, kita ngambil atau ini aja nggak apa-apa, kita gerakkan gini. Nah, ini ya. Oke, jadi pada dasarnya nanti seperti ini kita bikin, terus nanti kalau agak waktunya masih ada, coba kita menggunakan karakter yang lengkap, ada tangan dan ada kakinya ya. Yang penting ini dasarnya dulu untuk membuat animasinya. Oke, jadi kalau sudah jadi seperti ini, berarti ini kita tinggal membuat animasinya ya. Sekarang teman-teman lihat di paling bawah ini ada namanya timeline. Timeline itu adalah waktunya, waktu berputar. Nanti dia dimulai dari detik 0 sampai dengan ini, kalau di ini panjangnya berarti 250 ya, berarti dia ada 250 frame ya, gitu ya. Caranya adalah Anda tekan posisinya di sini, terus selanjutnya umpamanya sekarang posisinya seperti ini ya, kita dari seperti ini dulu. Nah, ini berarti langsung kita bikin namanya keyframe di sini. Nah, ini di sini teman-teman posisinya di animasi, di animation supaya nanti ini kelihatan. Oke ya. Terus ini kita keluarkan dulu seperti ini ya. Kita coba, lalu ini kita tekan I. I, terus nanti pilih yang namanya masukkan ke dalam keyframe-nya ya, masukkan ke dalam keyframe. Nah, coba ini kita kasih A dulu, terus I, kita masukkan ke dalam location. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah muncul frame-frame yang kita bikin ini. Nah, teman-teman nanti tinggal ini kita bikin menjadi, diklik ini namanya auto keying. Auto keying itu berarti nanti kalau kita berubah posisinya, berarti dia nanti animasinya juga ikut berubah. Kita coba ya. Kita geser ke angka 20 atau 30. Lalu ini posisinya kita ubah. Nah, maka di sini akan otomatis membuat keyframe baru. Nah, keyframe baru. Nah, coba kita di sini 60. Nah, dia kan begini. Nah, begitu dia nanti digerakkan, dia akan bergerak seperti itu. Nah, lalu coba kita geser lagi ke 90. Ini kita Nah, ini akan begini. Nah, kita coba perputar filmnya atau animasinya dengan cara klik tombol play. Nah, seperti itu. Nah, coba ini dari sini di tombol 110 ini kita geser ke kiri ya. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan karakter yang lebih lengkap, maka keyframe-nya di sini akan lebih banyak, sehingga nanti
yang digerakkan bisa macam-macam, bisa tangannya digerakkan sendiri ke kanan, ke kiri, terus lagi kakinya bisa ke kanan, ke kiri, kepalanya bisa geleng-geleng dan sebagainya. Itu tergantung dari pergerakan ini. Jadi kalau teman-teman pengen gerakin yang bawahnya tok, mana ini ya, nah, katakanlah ini bun 1, ini bun biasa, ini bun 1. Berarti ini kalau kita pengen gerakan ini bisa kita gerakkan seperti ini. Contohnya kita kasih di 150 gitu ya. Nah seperti ini, maka nanti dia juga ikut bergerak. Nah dia hanya bergerak yang bagian bawahnya doang. Sini kita R. Nah ini, nah itu kita coba set 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 sit. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah proses membuat ini menjadi sebuah animasi, yaitu dengan cara ini di render ya, di render. Berarti ya kita hati-hati lihat di sini sampai dengan 180 ya. Berarti nanti teman-teman di sini kita set menjadi posisi rendering sini. Ini kita lihat di posisi kamera dulu ya, kita di layout aja nggak apa-apa. Ya, di view kamera nanti akan seperti ini, sehingga kalau ini kita render maka yang ke render adalah yang ini toh, berarti gambarnya kepotong. Lalu gimana caranya supaya itu bisa tidak kepotong? Nah, kita harus geser kameranya atau geser objeknya, tampilannya ya. Nah, dengan cara tekan tombol N, terus nanti lihat di tombol sebelah kanan itu ada view, di sini kamera to view. Nah dia akan muncul kotaknya ini sehingga kameranya akan diem, lalu ini yang kita gerakkan, kita kecilin. Nah gini, begini. Nah tampilannya begini. Oke, coba kita putar. Nah begitu ya. Nah pas di sini mungkin ini juga kita gerakkan. Nah begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau udah jadi seperti ini gimana? Ya sudah, tinggal kita render saja. Ini menjadi video. Cuman kalau render ini tergantung komputernya teman-teman, nanti banter apa enggak. Kalau dia komputernya VGA-nya bagus atau hardware-nya bagus, maka ini juga bisa banter. Nah, nanti caranya untuk render, teman-teman bisa masuk ke menu render ini ya. Render ini, terus nanti tinggal di render animation. Kalau saya pengen render gambarnya doang, nah, nanti seperti ini contoh. Nah ini kalau sudah posisi di render nanti akan jadi seperti ini. Kalau saya render jadi gambar satu frame saja, maka jadinya seperti ini. Nah, bentar ya, baru rendering ya. Nah jadinya seperti ini. Nah nanti kalau ini sudah kita kasih warna, terus di render animasi, maka dia yang akan rendernya kan banyak sekali. Contoh ini saya ngerender tapi tidak sampai 250, sampai 20 aja ya biar ringan. Kita lihat dia frame 20 itu ngapain aja dia. Nah ini baru diputar dikit aja udah anu ya, lama ya. Nah, apalagi sudah dirender. Nah, oke, ini saya solid aja. Nah ini baru sampai 0 sampai 20 itu sudah kelihatan nge-lag. Nah, coba ini kita render animation. Ya, nah pas di sini teman-teman bisa ngelihat di dalam ininya, ini ada proses rendering animasi di sini lihat. Nah, di sini proses nih. Nah, ini di sini ini tergantung dari komputernya teman-teman. Kalau komputernya banter, ini bisa plep 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 gitu. Karena dia rendernya
per frame. Kalau kita framenya tadi dari 0 sampai dengan 250, berarti bisa dikatakan, katakanlah satu frame bisa 1 detik, berarti untuk render 250 detik butuh 250 frame butuh 250 detik ya, kurang lebih sekitar 3 menit gitu ya. Kalau ini tadi 20 berarti butuh 20 detik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau udah selesai begini, teman-teman bisa melihat di hasilnya itu biasanya dia lari di temp ya, larinya di temp. View animation seperti ini. Nah, tadi kita ngerender 0 sampai dengan 20 itu baru sampai seperti ini. Kalau kita tadi full berarti 0 sampai dengan 250. Ini tadi baru 0 sampai 20 frame ya, teman-teman ya. Jadi ini masih agak pendek. Nah, sekarang kalau coba kita gunakan material ya. Kemarin kita coba gunakan material. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita bikin objek plane ya. Ini saya jangan render dulu tapi solid. Oke, kita kembali ke materi sebelumnya yaitu material ya. Ini kita kasih warna. Oke, kasih warna hijau ya. Lalu untuk melihatnya dari sini, nah seperti itu hasilnya. Kalau kita lihat dari view kamera, nah nanti seperti ini hasilnya. Oke, ini kita kasih warna untuk cube-nya. Material. Nah, seperti ini. Coba kita animasikan dulu hasilnya bagaimana. Ini kita berarti coba tes di rendering. Ini kita sampai dengan 200 ya. Supaya agak panjang. Nah, seperti itu. Ya, kita ulang. Nah, dia akan bergerak seperti itu. Nah, oke, coba ini yang objeknya yang ini kita geser.
Nah seperti itu, hasilnya udah bagus. Coba kita langsung render untuk animasinya ya. Ini sampai dengan 200. Nah ini kita bisa ngelihat di sininya prosesnya seperti apa. Nah ini udah mulai nge-lag ya. Nah, di sini. Ini kita lihat di sini. Ini proses ngerender baru sampai ke 4, nomor frame 4. Nah baru 5. Kita tadi nyampe dengan 200. Nah nanti teman-teman bisa membayangkan kalau membuat animasi yang berdurasi 1 jam. Kalau komputernya nggak banter ya hasilnya jadinya lama ya.